masa, mentari ganti rembulan. Tuhan Yesus selalu setia, Dia bulir air mata. Semuanya Kau tampung dalam kirba-Mu. Di lembah gelap Engkau ada, di pusat taufan Kau berserta, dan jiwaku pun menyadarinya. Aku selalu bersyukur menyembah-Mu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memuji-Mu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Hari berganti masa, mentari ganti rembulan. Tuhan Yesus selalu sedia, Dia bulir air mata. Semuanya Kau tampung dalam kirba-Mu. Di lembah gelap Engkau ada, di pusat taufan Kau berserta, dan jiwaku pun menyadarinya. Aku selalu bersyukur menyembah-Mu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu
Sembah kami bersorak-sorai bagi Engkau dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siap bersorak memuji Tuhan bagi Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan semuanya yuk. Yuk semuanya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kau bernafas memuji Sang Raja. Kau terjunkan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri nama-Nya bagiku. Kakiku melangkah sebab rahmat-Mu panjang lagi semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tepuk tangan mana yuk. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja. Atas surga di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukur nama-Nya bagiku. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu panjang lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semuanya bertahan, yuk. Bersyukuri rahmat yang Kau. Semuanya lomba. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu berjam pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Berikan sorak-sorai yang mulia di Tuhan kita. Hey. Yuk semuanya semangat ya. Yuk mana tepuk tangannya? Yuk, Pak.
penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, meliputi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seturut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalan-Mu yang senangkan hati Bapa mulia. Ku tak dapat jalani hidupku tanpa hadir-Mu yang penuhiku. Kesetiaan-Mu tak pernah usai, meliputi dan menembus badai. Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seturut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalan-Mu dan senangkan hati Bapa mulia. Musim dan masa terus berganti, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu terus terbukti, Roh Kudus Kau karib yang sejati. Penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup turut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalan-Mu dan senangkan hati Bapa mulia. Allah Roh Kudus, penyuluh jiwaku, terangi setiap langkahku, hidup seturut kehendak Bapa. Allah Roh Kudus, tuntunku tetap setia, mengikuti jalan-Mu dan senangkan hati Bapa mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berjalan mengikuti kehendak-Mu. Dan biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar untuk mengerti jalan-jalan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Beri kami kerendahan hati untuk dibentuk melalui firman-Mu. Dan biarkan Tuhan sendiri yang berbicara pada
saat ini Tuhan. Bukan gagah, perkasa dan kemampuan hamba-Mu, tapi kehendak Tuhan sendiri yang berbicara atas umat-Mu pada pagi hari ini, membentuk hamba-Mu dan membentuk kami semua di tempat ini, supaya kami dapat berjalan setia, berjalan seturut kehendak-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, bersyukur bisa kembali ke tempat ini. Sedikit intermezzo saja, tadi ada salah satu slide pujian yang ada tulisannya True Worshipper, penyembah sejati. Saya punya teman yang suka memelesetkannya menjadi tree worshipper, tree pohon, worshipper, penyembah pohon ya. Sebutan tree worshipper itu dia pakai kalau dia lihat orang Kristen tiap hari ke gereja, tapi kelakuannya sehari-hari tidak mencerminkan orang yang takut akan Tuhan ya. Sudah pokoknya kelakuannya, karakternya tidak mencerminkan murid Tuhan, tidak mencerminkan orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia bilang sama saya, Miss itu bukan true worshipper, tapi tree worshipper, nyembahnya pohon gak nyembah Tuhan. Karena orang-orang yang menyembah Tuhan yang sejati tentu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga semua karakternya, apapun yang dia lakukan didasari takut akan Tuhan ya, melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya di sini yang melayani Tuhan, kita akan sama-sama belajar pada saat ini tentang kota perlindungan. Saya bergabung dengan sebuah Bible study online yang kita sama-sama diskusi bacaan Alkitab lewat WhatsApp group. Saya tahu di sini juga ada yang seperti itu ya. Tiap hari share insight lewat WhatsApp group. Saya juga ada ikut komunitas semacam itu, tapi isinya ibu-ibu semua yang kita tidak pernah ketemu sama sekali ya. Jadi kita kenalnya lewat online, kemudian saya masuk di situ nggak pernah ketemu sama sekali. Nah, karena ini Bible study-nya isinya ibu-ibu semua, jadi kadang juga isinya curhat tentang anak, ya curhat tentang ada selingan sedikit curhat cerita tentang drakor ya, cerita tentang infotainment ya, berita-berita artis seperti itu. Kalau Bible study isinya ibu-ibu seperti itu ya. Nah, dalam Bible study ini kami secara berurutan merenungkan firman Tuhan. Saya nggak tahu kalau di sini bagaimana ya. Kalau di tempat saya yang ibu-ibu itu kita ganti-ganti kitab ya. Jadi kadang minggu ini kita ulangan 1 sampai 7 misalnya. Kemudian minggu depannya Mazmur 20 sampai 27. Minggu depannya ganti Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 7 seperti itu. Ganti-ganti setiap minggu. Nah, yang menariknya kalau kitabnya yang buat renungan itu Mazmur, Amsal gitu ya, rame semua ngasih insight banyak, rame gitu ya. Tapi kalau sudah kitabnya Bilangan, Imamat, Ulangan gitu, grupnya krik sepi ya. Karena beberapa juga ngaku, aku tuh baca sebenarnya tapi nggak tahu mau sharing insight apa ya. Kita tidak memungkiri bahwa kitab Bilangan, Ulangan, Imamat itu terkadang susah untuk dimengerti. Tapi kadang kalau kita baca seperti saya juga membaca sharing-sharing mereka dengan sederhananya. Mereka bukan ibu-ibu yang lulusan teologi, cuma ibu rumah tangga biasa kebanyakan ya. Mereka berusaha menghubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ternyata kalau mau berusaha selalu ada insight, selalu ada hal-hal menarik. Bahkan dari kitab-kitab Imamat ya, yang dulu saya pikir terus Imamat tuh mau dikotbahin apa ya kalau kitab Imamat tuh ya. Ternyata banyak insight-insight yang menarik, Bilangan, Ulangan seperti itu. Nah, suatu saat kami juga sampai pada kitab Bilangan. Luar biasa, isinya angka-angka semua ya. Sudah saya enggak pintar matematika ya, isinya angka-angka semua. Nah, tapi suatu hari saya begitu penasaran ya. Saya sampai di Bilangan 35, kami semua sampai di Bilangan 35, dan saya enggak mudeng bacanya ya, enggak mudeng bacanya.
Tapi saya penasaran. Karena saya penasaran, saya berusaha buka komentari atau tafsiran. Dan malah saya mendapatkan banyak hal-hal yang menarik. Banyak hal menarik, insight. Ya walaupun saya istilah kota perlindungan ini sudah banyak mendengar. Banyak tahu kenapa disebut kota perlindungan juga. Tapi saat membaca ulang, saya mendapatkan banyak insight baru. Maka mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang lulusan sekolah teologi atau sudah membaca semua. Aku sudah selesai baca semua Alkitab, aku tidak mau ikut Bible study lagi. Aku sudah tahu semuanya. Nah, tapi setiap kita membaca ulang itu pasti ada insight baru. Bahkan saat saya berkumpul itu nggak ada. Jadi yang Bible study, grup Bible study saya itu seperti saya bilang isinya ibu-ibu rumah tangga semua, tapi luar biasa. Selalu mendapat insight yang menarik dari sharing-sharing sederhana para ibu-ibu tersebut ya. Bilangan 35 ayat 1 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama. Saya mendapatkan banyak hal menarik dan saya rindu membagikannya untuk teman-teman semuanya di sini. Bukan hanya di grup ibu-ibu itu tadi juga, tapi juga di sini. Kita mau baca bersama-sama Bilangan 35 ayat 1 sampai 15. Agak banyak, mungkin membingungkan, tapi kita mau baca pelan-pelan ya. Bilangan 35 ayat 1 sampai 15. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang ada di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak. Dan dari suku yang sedikit jumlahnya, haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kita lanjutkan tentang kota-kota perlindungan di ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ayat yang terakhir, ayat 15. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat
perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Pasal-pasal ini berbicara tentang pembagian kota-kota yang sepertinya membosankan, tapi bila kita mau melihat lebih jauh akan ada banyak insight yang menarik. Saya mau menyoroti tentang kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Dalam Alkitab terjemahan baru disebut kota Suaka. Kalau kita mendengar kota Suaka, kita tahu ya, Suaka itu tempat berlindung para pelarian dari negara lain, misalnya seperti itu. Tempat melindungi hewan yang hampir punah, Suaka alam ya. Suaka bisa diartikan sebagai perlindungan ya. Nah, apa kota perlindungan itu? Yang pertama, kota perlindungan itu ialah kota khusus yang ditempatkan di daerah kaum Lewi. Perhatikan baik-baik, kota ini hanya ada di daerah kaum Lewi. Ini nanti akan sangat relate dengan pembahasan kita selanjutnya. Bapak Ibu, teman-teman ingat kaum Lewi adalah pemimpin-pemimpin rohani pada masa itu. Dan Tuhan mengatur supaya tempat-tempat pelarian orang-orang yang bersalah itu, yang dianggap bersalah itu ada di area para pemimpin rohani, para imam di masa itu. Selanjutnya, kota perlindungan ialah kota untuk berlindung orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Kota untuk melindungi seseorang dari fitnah, tuduhan, dan tindakan main hakim sendiri. Jadi rekan-rekan semua, di masa itu hukum yang dipakai adalah hukum Taurat. Dan hukum Taurat adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau seseorang ketahuan membunuh, ya, misalnya nih, seseorang ketahuan membunuh anak dari keluarga A, seluruh keluarga A itu boleh tanpa pengadilan boleh membunuh orang yang telah membunuh anak dari keluarga itu, ya. Jadi langsung mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang membunuh harus di keluarganya dari korban berhak membunuh pada saat itu. Akan tetapi bagaimana kejadiannya kalau membunuhnya tidak sengaja? Ya, membunuhnya tidak sengaja. Nah, ini yang dimaksud dengan kota perlindungan itu. Kota perlindungan tempat larinya orang-orang yang membunuh tidak sengaja itu. Nggak tahu ya, mungkin kecelakaan atau apa seperti ini dalam gambar ini. Nggak sengaja ketimpa pohon yang ditebang atau ketimpa apa ya, seperti itu. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti itu? Untuk melindunginya supaya tidak segera dibunuh oleh keluarga korban, dibuatlah kota perlindungan supaya ada waktu untuk mengadili, untuk menanyai dengan jelas apakah benar-benar kejahatannya itu disengaja atau tidak disengaja. Nah, rekan-rekan semuanya, sepertinya saya salah memencet. Nah, konsep kota ini ada yang hampir sama, namanya asylum dalam masa zaman Romawi. Disinilah kata asylum dalam bahasa Inggris ada ya, namanya kota asylum ya, asylum. Tapi bedanya di kota zaman Romawi ini semua pelaku kriminal bisa lari ke kota ini, tidak peduli jenis kejahatannya, disengaja atau tidak. Pokoknya kalau kamu masuk kota asylum nggak boleh diapa-apain ya, nggak boleh diapa-apain. Yang mau menuntut balas nggak boleh ngapa-ngapain ya. Dan ini berbeda dengan kota perlindungan tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan kota perlindungan, City of Refuge. Dalam bahasa terjemahan baru, kota Suaka bagi orang-orang Israel maupun pendatang dan bangsa-bangsa asing yang dianggap tidak sengaja melakukan kejahatan. Nah, beberapa fakta tentang kota perlindungan yang sempat saya baca dari beberapa ahli Alkitab ya. Jadi di situ ada 6 kota perlindungan, yang warna pink itu adalah kota-kota perlindungan. Nah, beberapa ahli Alkitab mengemukakan bahwa kaum Lewi ini memelihara akses jalan menuju kota perlindungan ini
sehingga terawat, bahkan diberi panduan jalan, diberi sign ya. Kalau kayak kita tuh ada tulisannya ini Jalan Hasanuddin. Oh, kalau ke sana ke Semarang, ke sana Purwodadi, seperti jalan tol itu ya. Ke sana kemana? Lah itu dikasih seperti itu juga. Kota perlindungan ke arah sana. Nah, dan akses jalannya itu dirawat ya, supaya mudah dilewati. Ya. Kemudian selanjutnya beberapa ahli juga mengatakan seseorang yang membutuhkan akses ke kota perlindungan ini tidak perlu melakukan perjalanan lebih dari 32 mil jauhnya untuk menuju kota terdekat. Jadi dibuat berdekatan ya, bukan berdekatan, agak tersebar. Jadi dimanapun dia berada, orang yang melakukan tidak sengaja melakukan kesalahan ini dapat segera mengakses masuk ke kota perlindungan ini. Semua jaraknya sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kota perlindungan. Orang Lewi, kaum Lewi merawat akses jalannya dan Tuhan sudah memperhitungkannya sehingga dapat diakses oleh orang-orang yang membutuhkannya. Nah, kemudian kita akan bersama-sama merenungkan apa yang dapat kita renungkan dari kota-kota perlindungan ini. Apa yang dapat kita renungkan? Insight apa dari Bilangan 35 ayat 1 sampai 15 ini? Yang pertama, kita tadi sempat mendengar adanya kota penggembalaan. Ada kota penggembalaan juga, di mana ternak-ternaknya mencari rumput. Nah, refleksi teologis yang penting ialah dalam pembagian kota, dalam bilangan ini ada kota penggembalaan, ada kota perlindungan. Di sini menunjukkan Tuhan bukan saja memperhatikan kebutuhan jasmani umatnya, tapi juga kebutuhan rohani umatnya. Kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan rohani itu kebutuhan untuk bebas dari perasaan bersalah, perasaan tertuduh yang menekan jiwa. Itu kebutuhan rohani umat Tuhan, kebutuhan rohani yang masih relate dalam masyarakat zaman sekarang. Kebutuhan untuk bebas dari perasaan tertuduh, dari perasaan bersalah. Dan Tuhan mengatur itu semua. Tuhan bukan saja mengatur, menyediakan kebutuhan jasmani, padang rumput untuk ternak, tapi juga kota perlindungan, tempat orang bebas dari rasa bersalah, rasa tertuduh. Nah, ada juga ahli Alkitab yang membuat perhitungan sistematis dari semua pembagian kota ini ya, tidak saya cantumkan di sini. Ternyata tuh luar biasa sekali. Tadi ada ayat kota yang berjumlah banyak, bagiannya lebih banyak. Jadi semua sudah diperhitungkan dengan sangat teratur, sangat sistematis. Kalau populasinya banyak, tanahnya tambah banyak, tanahnya yang diperlukan tambah lebar. Jadi Tuhan sudah memperhitungkan antara. Enggak seperti sekarang ya. Sekarang ini penduduk kita tambah banyak tapi sawah semakin sedikit ya. Sawah semakin sedikit. Kita sedang bicara tentang ketahanan pangan dan ternyata itu masuk kurikulum Merdeka. Saya mengajar kurikulum Merdeka bahasa Indonesia. Ternyata masalah ketahanan pangan itu sudah masuk kurikulum Merdeka. Karena ini menjadi sesuatu yang urgent ya. Kita ini tanahnya luas, tapi kenapa impor beras, impor gula ya. Saya ingat zaman dulu saya di Solo pinggiran di Colomadu tuh banyak sekali gula ya, perkebunan gula. Bapak saya bekerja di pabrik gula. Sawah kemana-mana, saya mainannya di sawah lebar sekali. Sekarang semuanya sudah jadi perumahan. Nah, pada masa itu, pada masa perjanjian lama ini Tuhan sudah tahu bahwa kalau populasinya banyak, tanah penggembalaannya harus lebih lebar. Tuhan sudah memperhitungkan semua itu secara sistematis. Ada ahli Alkitab memperhitungkannya dan it's amazing ya, bagaimana semuanya bisa proporsional. Nah, selanjutnya, refleksi selanjutnya. Kota perlindungan ditempatkan di area kaum Lewi supaya mendapat perlindungan dan bimbingan rohani dari kaum Lewi yang menjadi pemimpin rohani pada masa itu. 12 suku di Israel, dan Tuhan memilih kota perlindungan ada di area kaum Lewi, para pemimpin rohani, karena Tuhan tahu ini kaum Lewi punya wisdom yang lebih dari suku-suku lain untuk membimbing orang-orang yang tertuduh ini ya. Jadi kalau kebiasaannya waktu itu menurut
para ahli Alkitab ya, kalau ada orang yang mau masuk ke kota perlindungan ini, ada orang Lewi di pintu gerbangnya dan ditanyai, kamu ngapain mau masuk? Salahmu apa? Salahmu apa? Nah, seperti itu. Diwawancarai dulu. Kalau benar-benar dia melakukan kejahatan yang tidak sengaja, dia boleh masuk. Jadi ini menjadi privilege kaum Lewi untuk merawat orang-orang seperti ini. Next. Refleksi selanjutnya, kaum Lewi memberi akses. Kita lihat tadi para ahli kitab ngomong mereka merawat jalannya, ngasih tanda menuju ke kota perlindungan ini. Kaum Lewi memberi akses bagi orang-orang yang tertuduh ini untuk mendapat perlindungan di kota perlindungan. Kita semua saat ini yang dalam masa perjanjian baru dipanggil untuk menjadi imamat rajani, terpanggil untuk memiliki peran sama dengan kaum Lewi pada masa itu, yaitu memberi perlindungan bagi orang lain, perlindungan dari rasa bersalah, memberi kelegaan dari perasaan tertuduh. Kita semua terpanggil untuk melakukannya, ya. Kita semua terpanggil mengambil peran orang Lewi itu, memberi kelegaan bagi mereka, menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Nah, itu beberapa refleksi teologis dari Bilangan 35 ayat 1 sampai 15. Saya akan menekankan pada 3 poin penting. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita terpanggil untuk menjadi kaum Lewi yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang terluka secara rohani. Mereka yang ditekan rasa bersalah, mereka yang ditekan rasa tertuduh, mereka yang tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Kita terpanggil untuk ada bagi mereka. Kita mau baca sama-sama dari Lukas 17. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kita memiliki peran seperti orang Lewi, menjadi tempat pengampunan bagi mereka, dengan teguran juga yang membawa kepada kebaikan. Kita punya tanggung jawab itu semua, rekan-rekan semua. Poin kedua, sepertinya slide saya salah ya. Ini slide-nya tentang Tuhan tempat perlindungan. Betul, slide-nya ini Tuhan. Iya, maaf. Karena saya plus minus silindris semuanya tidak tercover dengan baik ya. Jadi agak salah. Jadi itu tadi slide yang kedua ya. Slide ini ya. Kita terpanggil untuk menjadi orang Lewi, mengambil peran sebagai orang Lewi yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang terluka secara rohani ya. Saya bacakan lagi Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali, ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Poin yang pertama, enggak Bapak terbalik. Poin yang pertama, kita terpanggil untuk menjadi kaum Lewi yang menjadi tempat kelegaan, memberi kelegaan bagi mereka yang punya rasa bersalah, bagi mereka yang tertuduh. Saya back. Nah, ini poin berikutnya. Nah, poin berikutnya ialah Tuhan adalah tempat perlindungan kita saat kita menderita karena fitnah, tuduhan palsu, pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini sedang trending ya, di mana-mana di media sosial. Dia melakukan pembunuhan karakter padaku, dia melakukan pembunuhan karakter padaku ya. Diomongi jelek dikit, dia melakukan pembunuhan karakter padaku. Nah, seperti itu. Dan ketidakadilan. Nah, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Gak ada sekarang kota perlindungan di sekitar kita, gak ada shelter di sekitar kita. Tapi Tuhan sendiri, Tuhan membuka dirinya, open access bagi kita kapan saja. Kita nggak perlu lari seperti bangsa Israel zaman dulu ya, lari cari kota perlindungan ya, secepat-cepatnya masuk ke sana. Tapi Tuhan open access, kapan saja kita datang padanya, meminta perlindungan,
Mazmur 37 ayat 28 sampai 29. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ya, maaf terbalik. Sejatinya saya tidak bisa melihat apapun yang tertulis di sana. Saya sendiri yang bikin slide-nya nggak bisa lihat sendiri ya. Ini karena kecacatan yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan buat mata saya. Nah, ini yang terakhir. Sebentar, memaafkan ya. Memaafkan yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Ingat, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Selalu ada pengampunan dan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Rekan-rekan semuanya, saya pernah mendapat tugas untuk mereview penelitian-penelitian tentang forgiveness and reconciliation, tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Menarik sekali membaca hasil-hasil penelitian tentang pemaafan. Ya, kita sebutnya pemaafan dalam dunia luar ya, pemaafan. Dan ternyata hasil penelitian menemukan bahwa memaafkan yang tersulit ya, dari hasil penelitian ditemukan memaafkan yang tersulit itu ialah memaafkan diri sendiri. Kita lebih mudah memaafkan orang yang bersalah pada kita, tapi ternyata memaafkan yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Itu menjadi proses pemaafan yang paling sulit bagi orang-orang, dan itu menjadi penyebab banyak sekali depresi, tekanan ya yang dialami orang-orang, sehingga menghambat mereka untuk datang pada Tuhan. Banyak orang susah untuk datang pada Tuhan karena merasa tidak layak, karena tidak mampu memaafkan diri sendiri. Maka self forgiveness itu menjadi topik yang penting, topik kesehatan mental yang penting saat ini. Nah, kita mau ingat-ingat bersama apa kata Tuhan dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita hidup dalam masa perjanjian baru. Tidak ada lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ternyata masalah terbesar masyarakat modern adalah memaafkan diri sendiri. Media sosial, lingkungan sekitar selalu menuntut kita untuk sempurna, sehingga kita tidak mampu, sulit, kita menjadi orang-orang masyarakat yang sulit memaafkan diri sendiri ya. Dan ini menjadi isu penting yang harus kita hadapi, baik diri kita maupun generasi muda di sekitar kita. Kita harus ingat, Tuhan punya kasih karunia, kaya dengan rahmat. Tuhan sudah open access, gak perlu lari ke kota perlindungan lagi. Open access, datang pada kita, datang padanya untuk meminta pengampunan. Saya ada slide terakhir di sini. The moment you ask for forgiveness, God forgive you. Now do your part and leave the guilt behind. Yang tersulit dalam masyarakat saat ini ialah dealing with the guilty feeling, berjuang dengan perasaan bersalah ya. Apalagi kalau orang-orang yang perfeksionis seperti saya ya, bikin salah dikit gitu dipikir gitu, aduh aku tadi bikin tugas salah, aduh aku tadi ngajarin murid salah, aduh aku tadi ada event di sekolah aku bikin salah kayak gini. Nah, dipikir terus ya. Lebih lagi kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan juga berjuang dengan suara-suara, tuduhan-tuduhan dalam hati kita, bahwa kita tidak cukup baik, kita tidak cukup baik untuk datang pada Tuhan, kita tidak cukup baik menjadi ayah, kita tidak cukup baik menjadi ibu, kita tidak cukup baik untuk melayani Tuhan, kita tidak cukup baik menjadi anak. Tuduhan-tuduhan seperti itu yang sering kali menimbulkan masalah dalam hidup kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah kota perlindungan kita, perlindungan kita. Kita dapat datang padanya, mendapatkan kelegaan, bebas dari tuduhan-tuduhan, perasaan bersalah, apapun kesalahan kita, apapun kesalahan kita. Di sini dibilang, now do your part.
Selalu ada konsekuensi dalam setiap kesalahan ya. Kalau kita mengerjakan soal ada 10, salah 3 kan nilainya 7. Selalu ada konsekuensi dari kesalahan kita yang harus kita hadapi. Tetapi jangan sampai setelah konsekuensi kita beresi ya, tapi perasaan bersalah itu terus mengejar kita. Kita mau bebas dari itu. Ingat bahwa Tuhan adalah kota perlindungan kita. Mari kita bersama-sama berdiri untuk menaikkan satu lagu pujian. Lagu pujian lama sepertinya ini zaman saya PSK dulu ya, Persekutuan Siswa Kristen di SMA atau bahkan di SMP ya lagunya ini ya. Tapi saya teringat lagu ini saat menyiapkan renungan pada pagi hari ini ya. Kita mau bersama-sama nyanyikan. Kita mau bersama-sama datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati, mencari wajah Tuhan, menemukan kasih Tuhan dalam hidup kita.
Terima kasih oleh karena kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Kami dapat datang kepadamu apapun kesalahan kami, dimanapun itu, kapanpun itu. Kami mengucap syukur, kami dapat datang kepadamu memohon pengampunan Tuhan. Apapun kesalahan kami di masa lalu yang kami lakukan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, bekerjalah dalam hati kami. Engkau yang tahu masing-masing dari kami, masa lalu kami, pergumulan kami yang terdalam, yang tak dimengerti oleh orang lain. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan, supaya Engkau melepaskan kami dari perasaan bersalah. Engkau melepaskan kami dari suara-suara yang menuduh kami bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, bahwa kami adalah seseorang yang tidak berguna karena kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Di dalam nama Yesus kami bebas dari semuanya itu, karena Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau yang memberi kami pengampunan yang tidak terbatas, karena kasih-Mu ada dan nyata bagi kami. Dan saat kami mengalami kasih-Mu, pengampunan yang Engkau berikan Tuhan, ajar kami juga memiliki peran seperti kaum Lewi, mengampuni orang di sekitar kami Tuhan, memberikan tempat kelegaan bagi mereka untuk bebas dari perasaan bersalah dan segala tuduhan-tuduhan yang menekan hidup mereka. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang penuh kasih bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Bapa melalui segala sesuatu yang kami lakukan, melalui segala sesuatu yang kami ucapkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur apa yang telah Tuhan ingatkan pada pagi hari ini. Kami percaya, kami mau beriman, Tuhan adalah tempat perlindungan kami, Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Baik, kami akan menyapa bagi teman-teman yang menyaksikan ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih sudah subscribe, like, komen. Semoga tetap menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Oke, kita akan selesai ibadah hari ini. Semua sudah berdiri ya. Oke. Bless you and give you say
kedekatan tangan, terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang hari ini sampai detik ini anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Tidak pernah kurang suatu apapun dalam hidup kami, sebab Engkau Gembala Agung kami yang menjamin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kami terima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami, memberikan kami damai sejahtera. Bahkan Kau tersenyum atas hidup kami. Kami terima anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Dalam segala hal Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami mengerjakan dalam anugerah-Mu. Kami terima semua berkat rohani, berkat jiwani dan jasmani limpah penuh dalam hidup kami. Tidak pernah kurang suatu apapun. Semua yang kami kerjakan ada tangan Tuhan yang menyentuh. Jadi berhasil, langkah hidup kami penuh dengan keberuntungan ilahi. Digenapi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi sekarang dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku naikkan syukur